ada yang baik, ada yang buruk. Baik. Alhamdulillah baik. Bervariasi sih. Sebenarnya tergantung tempatnya. Kalau misalnya kita ke tempat yang baik, mungkin pergaulannya itu cenderung lebih baik. Terus sebaliknya juga, kalau misalnya kita ke tempat yang buruk, pergaulannya cenderung lebih buruk. Untuk pergaulan yang sekarang mungkin lebih luas ya, sudah nggak terbatas dengan waktu dan jarak. Kita bisa bergaul dengan siapa saja, baik yang di luar kota maupun di luar negeri sekalipun. Tapi dengan adanya pergaulan yang luas ini tentu akan menjadi merugikan ketika kita tidak bisa atau tidak punya filter terhadap pergaulan tersebut. Mungkin itu aja sih. Gimana ya? Dulu tuh yang hal tabu tuh sekarang dianggap lumrah. Misal dulu gak boleh hal ini, tapi sekarang kayak udah biasa aja, kayak dimaklum aja gitu. Pergaulan adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Juga, pergaulan merupakan salah satu cara seseorang untuk berinteraksi dengan alam sekitarnya. Pergaulan merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tak mungkin bisa hidup sendirian. Manusia memiliki sifat tolong-menolong dan saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi sesama manusia juga menciptakan kemaslahatan besar bagi manusia itu sendiri dan juga lingkungannya. Berorganisasi, bersekolah, dan bekerja merupakan contoh-contoh aktivitas bermanfaat besar yang melibatkan pergaulan antar manusia. Namun, pergaulan tanpa dibentengi iman yang kokoh akan membuat seorang muslim terjerumus. Kita lihat di zaman sekarang, banyak kejadian yang dapat membuat kita mengelus dada, seperti pergaulan bebas, video mesum, perkosaan, dan berbagai bentuk perilaku penyimpangan lainnya. Semua itu bersumber dari pergaulan yang salah dan tidak dilandaskan pada kepatuhan terhadap ajaran Al-Quran. Respect dan komunikatif. Menjadi gaul yang islami, insya Allah bisa kita lakukan dengan minimal 3 kunci. Pertama adalah moral, artinya selalu berkomitmen kepada aturan-aturan dan nilai-nilai islami yang berlaku. Kedua adalah respect, artinya menghargai orang lain. Ketiga adalah komunikatif, yang mana pandai menjalin komunikasi. Kemudian ada pun pergaulan seorang muslim dengan non-muslim. Dalam perkara-perkara umum ataupun sosial, kita tetap menjalin hubungan yang baik dengan non-muslim sekalipun. Salah satu contohnya adalah Nabi berdiri ketika iring-iringan jenazah non-muslim melewati beliau. Seperti tubuh yang satu dan seperti satu bangunan yang kokoh dan saling mendukung antara bagiannya. Pergaulan sesama muslim dibalut dengan ukhuwah Islamiyah. Ada banyak hak saudara kita atas diri kita. Di antaranya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, pertama, jika diberi salam, hendaknya menjawab. Jika ada yang bersin, hendaknya berdoa. Dan jika diundang, hendaknya menghadirinya. Jika ada yang sakit, kita jenguk. Dan yang terakhir, jika ada yang meninggal, hendaknya kita sholatkan dan kita antar ke pemakamannya. Terima kasih. Kemudian ada pergaulan antar generasi, di mana yang tua menyayangi yang muda, dan juga yang muda menghormati yang lebih tua. Mereka saling menghormati dan saling menyayangi satu sama lain. Lalu ada juga pergaulan dengan orang yang dihormati. Hormatilah orang yang dihormati oleh kaumnya. Bagi orang-orang yang biasa dihormati, janganlah kita menjadi gila hormat. Penghormatan harus tetap dalam syariat Islam. Contoh orang-orang yang bisa kita hormati, seperti tokoh masyarakat, pejabat, penguasa, kemudian ada juga guru, orang-orang yang mengajari kita, dan juga sebagainya. Yang berikutnya yaitu pergaulan antara orang tua dan keluarga. Bersikap santun dan lemah lembut kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban atau keharusan seorang anak kepada orang tuanya, apalagi untuk orang tuanya sudah berusia lanjut. Terhadap keluarga, hendaknya kita senantiasa saling mengingatkan untuk tetap taat kepada ajaran Islam, sebagaimana Nabi telah melakukannya kepada Ahlu Bait. Dan Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, "Jagalah dirimu dan
keluargamu dari siksa api neraka. Kemudian ada pergaulan dengan orang tua dan keluarga. Bersikap santun dan lemah lembut kepada ibu dan bapak, terutama jika telah lanjut usianya. Terhadap keluarga, hendaknya kita senantiasa saling mengingatkan untuk tetap taat kepada ajaran Islam. Sebagaimana Nabi telah melakukannya kepada Ahlul Bait, dan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-Ayah. Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam Hamud. Antum mau pergi kemana? Olahraga Aceh. Alhamdulillah. Ya Yarmukallah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Berikut beberapa contoh atau bergaul dengan sesama muslim. Menjawab salam, murah senyum, dan apabila seseorang bersin dan mengucap alhamdulillah, maka wajib hukumnya untuk menjawab. Maaf, saya tidak boleh merayakannya dan saya tidak akan mengganggumu. Menolak ajakan hari rayanya dan tetap menghormatinya adalah salah satu contoh pergaulan dengan orang non-muslim. Pak, Ibu, saya pamit pergi kuliah ya. Assalamualaikum. Berpamitan kepada orang tua adalah salah satu contoh adab pergaulan terhadap orang tua dan sanak keluarga. Menurut saya pribadi, kegiatan mentor ini sangat membantu dalam proses pembinaan remaja. Karena seperti yang kita ketahui, remaja di negeri ini masih pengetahuan tentang Islam itu masih terbatas. Remaja di negeri ini hanya tahu Islam itu hanya sebatas sholat, zakat, dan baca Al-Quran. Hanya itu saja. Padahal Islam itu luas. Jadi dari mentoring ini saya juga mendapat banyak benefit tentang pengetahuan Islam yang baru dan lain-lain sebagainya. Mentoring ini sangat membantu untuk pemindahan proses remaja di Indonesia, khususnya di para mahasiswa Telkom University. Menurut saya, kegiatan mentoring ini sudah cukup baik. Penjelasannya pun sangat jelas dan sangat menarik. Harapan saya, semoga pengetahuan yang kita dapat di kegiatan mentoring ini dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Harapannya sih, dengan adanya mentoring ini, kedepannya banyak dari generasi muda yang terbiasa membaca Quran dan terbiasa mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Quran, serta tak lupa terbiasa dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Dan dengan adanya mentoring ini, kedepannya saya berharap semakin banyak generasi muda yang terbiasa berdakwah dalam menyebarkan agama Islam. Menurut saya mentoring selama ini sudah baik. Penyampaian materinya itu sangat asik dan menambah wawasan saya tentang keagamaan, terus khususnya keagamaan Islam. Jadi mudah-mudahan kakak mentoringnya selalu dilindungi sama Allah, selalu diberi keberkahan sama Allah. Semoga sukses selalu untuk kedepannya kak dan teman-teman semua.